Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadi wasilah untuk terus kita bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Amin. Alhamdulillah ibu yang dirahmati dan berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir sekali yaitu tentang istilah-istilah di dalam membaca Al-Qur'an. Dan memang dahulu itu diberikan itu baru kemudian karena memang berdoa umat Islam terhadap Al-Quran maka diberikan kemudahan-kemudahan dengan adanya tanda baca. Maka dengan adanya tanda baca tersebut tujuannya adalah agar terhindar dari kesalahan ketika membaca Al-Quran. Maka untuk tema kita sekarang itu adalah lanjutannya qalqalah. Istilah qalqalah ini sudah pernah kita dengar sebelumnya di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Di mana kita pernah mendengar istilah qalqalah ini, Ibu? Sudah. Ya di mana, Ibu? Pelajaran apa? Di sifatul huruf. Maka salah satu dalam sifatul huruf itu ada namanya qalqalah, yaitu memantul. Tapi ketika pada sifatul huruf belum dijelaskan secara pembagiannya, hanya hurufnya saja bahwa dalam Al-Quran itu ada huruf yang ketika dibaca dia harus memantul. Apa saja hurufnya ibu-ibu? Ba, jim, dal, to, ko. Ya itu huruf qalqalah. Biasanya orang menyebutnya baju di toko supaya memudahkan. Atau kutubu jadid, mana saja yang penting hafal hurufnya, itu yang penting. Nah, apa itu qalqalah? Secara bahasa itu memantul ataupun membal. Kemudian para ulama di sini ada berbeda pendapat tentang pembagian qalqalah. Ada yang mengatakan qalqalah itu hanya terbagi kepada dua. Yaitu yang pertama qalqalah sughra, yang kedua qalqalah kubra. Yang kedua. Maka qalqalah akbar dan mutawassithah ini masuknya kemana? Masuknya kepada qalqalah kubra. Sama saja, ada yang menamakan qalqalah kubra juga. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa qalqalah itu terbagi kepada tiga. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar. Tiga. Maka qalqalah mutawassithah ini masuknya juga tetap kepada qalqalah kubra. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa qalqalah itu terbagi kepada empat. Qalqalah sughra, qalqalah kubra, qalqalah akbar, dan qalqalah mutawassithah. Jadi kalau seandainya ibu-ibu belajar dengan guru yang lain, gurunya hanya menyampaikan dua saja maka benar, jangan diprotes. Karena memang ada berpendapat dua juga benar, sughra dan kubra.
Kalau seandainya ibu-ibu belajar juga gurunya nyampaikan 3, juga ada berpendapat yang seperti itu juga, bisa sugro, kubro, akbar. Ada juga yang mengatakan bahwa qalqalah itu terbagi kepada 4, sugro, kubro, akbar, dan mutawasithah. Mana saja benar. Sekarang kita ketahui bahwa pengertian dari qalqalah itu memantul dan membal. Tapi sebelumnya ada kita pelajari juga bahwa pada suatu keadaan hukum qalqalah ini tidak berlaku, tidak membal ketika dibaca, yaitu pada bacaan apa saja Ibu? Kapan qalqalah ini tidak berlaku pantulannya? Itu ketika terjadi pada bacaan idgham. Boleh ibu-ibu buka idgham. Idgham apa saja Ibu? Masih ingat? Oh, Mutajanisain. Mutakoribain. Idgham mutamasilain. iya, idgham mutamasilain, idgham mutaqaribain, idgham mutajanisain. Apabila qalqalah berlaku pada bacaan 3 tersebut, maka tidak ada berlaku pantulannya. Jadi langsung saja dia bacanya tanpa ada pantulan. Ini pengecualian. Kemudian kita lanjutkan lagi. Sampai di sini bisa dipahami Ibu ya? Insyaallah Ustaz. Iya. Kita tadi sudah tahu huruf qalqalah ba, jim, dal, toko. Sekarang kita ingin tahu bagaimana cara mengenali dari keempat qalqalah tersebut. Yang pertama yaitu qalqalah sugro. Jadi dari segi rumusnya Ibu, untuk qalqalah sugro rumusnya ada 2. Yang ketiga untuk qalqalah kubro rumusnya ada 3. Qalqalah akbar rumusnya juga ada 3. Qalqalah mutawasit atau wusta rumusnya juga ada 3. Maka kita ingin tahu bagaimana terjadinya qalqalah sugro ini. Yang pertama huruf qalqalahnya berada di tengah kata, rumus pertama. Oh, bisa juga kalimat di tengah intinya. Kemudian huruf qalqalahnya dalam keadaan baris sukun mati. Maka bagaimana cara membacanya? Pantulannya ringan. Contohnya kita bisa lihat. Contoh qalqalah sugro dalam surah 78 ayat 12. Wa bainahuma fawqakum sab'a, di ayun. Sab'an shidada. Sab'a. Tidak, sab'a. Jangan diputus suaranya, di ayun. Sab'an, jadi ringan. Sab'an shidada. Huruf ba. Kemudian huruf jim. Alam naj'a. Naj'a. Itu huruf jim. Masih surah yang sama. Alam naj'alil arda. Surah apa ini? Ayat surah 78. Surah An-Naba. Jadi wabanaina fawqakum sab'an shidada. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian contoh huruf dal. Thumma adbara. Thumma adbara, di ayun. Kemudian huruf ta. Min nutfa. Min nutfa, di ayun. Min nutfatin khalaqahu faqaddara. Kemudian huruf qaf. Wa khalaqa. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi dia berada di tengah. Yang pertama huruf ba antara huruf sin dengan huruf ain di tengah. Kemudian yang jim antara nun dengan ain. Huruf dal atau huruf alif dengan huruf. Kemudian antara huruf nun dengan huruf qaf atau huruf lam huruf nun. Sampai di sini bisa dipahami untuk mencari qalqalah sugro Ibu. Bisa dipahami Ibu? Insyaallah Ustaz.
Sebelum kita lanjutkan ke materi berikutnya, saya minta dulu baca 2 orang atau 1 orang. Silakan siapa yang mau baca sampai terakhir sampai surah apa Ibu? Al-Baqarah 125 silakan dibuka yang mau baca. Al-Baqarah 125. 125. Ya, silakan baca Ibu. Al-Baqarah 125. Siapa yang mau baca? Aku. Mbak Nur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Kami tekan lagi. Musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya Rohnya panjang Bu. Tahhira, rohnya panjang Bu, mat asli. wa Ismail an tahhira Rohnya panjang, tahhira. wa Ismail an tahhira baitiya lit-taifin. Dari mana Ustaz? Tahhira ulang. Tahhira baitiya Rohnya panjang lagi Bu, rohnya panjang. Ayun, satu ayunan. Tahhira. tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'a. Tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Tahhira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Apa sujud? Semua. War-ruk'is sujud. Saya tanya Ibu. Wa idz ja'alnal ba, nalba, alif lam apa? Alif lam qamariyah. Apa saja huruf alif lam qamariyah Ibu? 14. Berapa Ibu? Ada 14. Iya, apa saja yang 14 itu? Huruf halqi. Iya, huruf halqi apa saja hurufnya Ibu? Hamzah, ain, ha, kha, ghain. Iya, kemudian Ba, jim, fa, qaf, kaf, mim, waw. Ya. iya. Ya, kemudian pertanyaan berikutnya,
Wa idh ja'alnal bait. Saya berhenti di bait. Baitnya jadi apa, Ibu? Mat Arit. Bait. Saya berhenti di bait. Jadi apa, Ibu? Madlin. Matlin. Bagaimana cara mengenali matlin? Madlin bertemu huruf yang diwakafkan. Mana, Ibu? Ulang lagi. Suaranya kurang jelas. Jawabannya kurang jelas. Suaranya, Ibu? Belum ada. Oh, belum ada suaranya. Saya kira suara. Belum ngomong. Maaf Ustaz, anaknya Suaranya hilang. Suaranya hilang. Pakai HP itu Ada nyalakan huruf HP. beli. Pencet lari. Ya, yang pertama dia jadi ketika wakaf. Kalau nggak wakaf nggak akan mungkin terjadi. Kemudian sebelum huruf diwakafkan, mana huruf diwakafkan? Huruf ta. Yaitu sebelumnya harus ada huruf ya sukun atau waw sukun, dan sebelumnya lagi berbaris fathah. Maka sini banyak berbaris fathah. Itu kalau berhenti berlaku matlin. Tapi kalau dilanjutkan wasal nggak berlaku matlin. Kemudian masa batali, tanwin bertemu dengan lam. Idgham Suaranya ya. Tanwin bertemu dengan lam. tanwin bertemu lam. Idgham bila gunah. Kamil atau naqis. Kamil. Kamil. Lina nun tasdid. Wajibul gunah. Gunah musaddadah. Apa arti dari tasdid, Ibu? Huruf double Ustaz. Ya, dua huruf yang digabungkan jadi satu. Kemudian wa amna, mim sukun bertemu nun. Idhar safawi. Belum sukunya Kalau saya berhenti wa amna, nanya, Bu. Mat iwat. Akiwat. Ada wakaf nggak di situ, Bu? Di Quran, Ibu? Wakof kafi. Wakaf. Kalau saya lanjutkan wa amna wa, Idgham bi gunah. kamil atau naqis? Nakis. Naqis. Kemudian wattakhidhu mimma, mimma Idgham bi gunah. lawan bikunna mimma qami ibra Wakolah bro. kelas sukra ibra-nya, Bu, tafkhim atau tarqiq? Tafhim. Ya, kenapa tafkhim, Ibu? Karena berharokat fathah. Antahira baiti lit-taifi. Maaf, kelewatan. Ibrahim musalla, lanya musalla. Usul. Mana Ustaz? Kalau berhenti di musalla, lanya, Bu. Mat iwat. Matiwat. Wa ahidna, danya. Wa ahidna. Kokolah. Ya, kalau apa, Ibu? Kokolah sugro. Ya. Wa ahidna na'i. Mat jais munfasil. Ila'i. Mat jais munfasil. Ya. Ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'i. Mat wajib muttasil. Ya, mana cara mengenali mad wajib muttasil? Mat wajib muttasil apabila mat tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata. Kemudian huruf fa, di mana tempat keluar hurufnya, Ibu?
Bibir bawah bagian dalam bertemu gigi seri atas. Ya. Apa namanya? Gigi atas bertemu dengan bibir bawah, gigi seri atas. Kemudian apa itu al-hadr, Ibu? Membaca dengan ritme bacaan cepat. Ya. Kemudian apa itu lahnul khafi? Kesalahan yang tidak merubah arti. Sebutkan satu contoh. Kira-kira apa itu yang kesalahan tidak merubah arti? Contohnya bacaan yang berdengung atau mat. Suaranya putus-putus atau memang yang gunahnya kurang, Ustaz. Bacanya gunahnya kurang. Ya, gitu. gunahnya kurang ya, itu boleh juga, gunahnya kurang. Kemudian ada pesan dari baginda Rasulullah, kalau seandainya kalian ragu tentang bagaimana membaca Quran, ambillah dari beberapa sahabat. Sahabat siapa saja? Satu saja, Ibu. Ingat tidak? Ini pernah saya sampaikan. Siapa, Ibu? Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Nah, itu dari segi penulisan. Yang terkenal ada Ibnu Mas'ud, kemudian Abdullah bin Ubay, kemudian Salim Maulana Al-Huzaifah, Mu'az bin Jabal. Kalau seandainya kita ragu tentang bagaimana membaca Quran. Ya, itu saja dulu pertanyaannya, Bu. Terima kasih banyak. Ya, kita lanjutkan lagi materi kita, Bu. Ya. Untuk materi berikutnya, masih nampak di layar, Bu, ya? Masih. Ya. Untuk qalqalah kubro, qalqalah akbar, dan mutawasitoh, tadi sebagian saya katakan bahwa ini sebenarnya sama saja qalqalah kubro. Tapi ulama yang lain membagikan kepada 3 bagian. Kenapa? Rupanya dari segi rumusnya ada perbedaan sedikit. Sekarang kita bahas dulu yang nomor 2 dengan nomor 4. Tapi untuk ketiganya ini, nomor 2, nomor 3, nomor 4, rumus pertama dan keduanya sama saja. Contoh, saya garis bawahi. Yang pertama, qalqalah kubro, bagaimana terjadinya, yaitu huruf qalqalah berada di akhir kata. Qalqalah akbar juga sama, huruf qalqalahnya berada di akhir kata. Kemudian qalqalah mutawasitoh juga sama, huruf qalqalahnya berada di akhir kata. Rumus kedua, dia terjadi ketika waqaf, berhenti. Rumus kedua, dia terjadi ketika waqaf, berhenti. Rumus qalqalah mutawasitoh juga sama, dia terjadi ketika waqaf atau berhenti. Yang membedakan adalah di rumus ketiga. Kalau qalqalah kubro, rumus ketiganya baris akhirnya selain sukun. Jadi kalau ini baris selain sukun, Ibu, contoh fathah, kasroh, dhammah. Kemudian sukun, fathatain, kasrotain, dhammatain. Kalau selain sukun berarti barisnya apa saja, Ibu? Fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain. Ya, jadi baris akhirnya bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah, bisa fathatain, kasrotain, dhammatain. Yang intinya bukan yang ini. Ini kalau baris akhir selain sukun. Contoh, kita lihat ibu-ibu dalam surah Al-Ikhlas. Buka Qur'annya. Halaman 604. Wallahu. Baris akhirnya apa, Ibu?
Domatain. Kita sesuaikan dengan rumus ya. Huruf qalqalah berada di akhir kata. Benar nggak huruf qalqalahnya berada di akhir, Bu? Ahadun di akhir kata, benar Ibu? Benar. Ya. Rumus kedua terjadi ketika waqaf. Kita berhenti di situ. Waqaf apa namanya, Ibu? Kalau berhenti? Waqaf apa kalau berhenti? Waqaf? Waqaf tam. Kemudian baris akhirnya yang ketiga selain sukun dhammatain, maka ini namanya qalqalah kubra. Qul huwallahu ahad. Ayat kedua juga Allahus samad. Kita lihat lagi. Huruf qalqalah di akhir kata benar Ibu? Benar. Kemudian terjadi ketika waqaf sama waqaf tam. Baris akhirnya selain sukun, baris apa di sini Bu? Baris dhamma. Ini qalqalah kubra. Allahus samad. Sama surah Al-Falaq juga sama. Qul a'udzu birabbil falaq. Ini qalqalah kubra. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Jadi yang namanya waqaf ini Bu, bisa waqaf di akhir ayat, di waqaf tam, atau waqaf berhenti di tengah ayat dengan tanda-tanda yang sudah kita pelajari, bisa di lam ya, shad lam ya, atau berhenti karena kehabisan nafas. Intinya berhenti. Baik di akhir ayat, di tengah ayat maupun kehabisan nafas. Baris akhirnya selain sukun. Bisa nampak contoh idgham qalqalah kubra Ibu? Nah, apa perbedaannya dengan qalqalah mutawassithah atau wusta? Rumus ketiganya yang berbeda yaitu baris akhirnya sukun. Contoh di ayat ketiga surah Al-Ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Huruf dalnya berada di mana Bu? Akhir kata. Ya. Ketika waqaf, baris akhirnya apa Ibu? Sukun. Nah, pantulannya sama-sama kuat. Apa yang membedakan? Kenapa dibedakan para ulama antara qalqalah kubra dengan qalqalah mutawassithah? Perbedaannya nanti terjadi ketika wasal. Apa itu wasal Ibu? Lanjut. Nah, kalau qalqalah kubra ketika dilanjutkan hilang pantulannya. Contoh ayat 1 dan kedua saya lanjutkan. Qul huwallahu ahadunillahus samadu lam, hilang pantulannya. Tapi kalau mutawassithah atau wusta, mau saya lanjutkan mau berhenti pantulan terjadi. Kenapa? Karena baris akhirnya sukun. Lam yalid wa lam yulad wa lam, sama. Wa lam yulad wa lam, tetap mantul. Apa perbedaannya Ibu? Jadi dipahami Ibu? Ya. Kemudian untuk qalqalah akbar, Ibu, baris akhirnya bertasydid. Nih, baris akhirnya bertasydid. Maka cara bacanya bagaimana? Pantulannya ditahan sebentar. Contoh mundur satu surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabin watab. Dengan watab, bukan. Karena ada tasydidnya ditahan sebentar. Beda dengan ayat kedua, pantulnya langsung. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Langsung karena nggak ada tasydidnya. Jadi qalqalah kubra. Jadi yang pertama ayat pertama qalqalah akbar, pantulannya ditahan sejenak dengan pantulan kuat juga. Bisa dipahami Ibu? Insyaallah Ustaz. Ya. Kita lanjutkan lagi, saya minta baca satu orang lagi. Pak Nur. Siapa yang mau baca Ibu? Silakan, lanjutan yang tadi. Mungkin jaluk. Mau jaluk.
Yang keluar suaranya Ibu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu rabbi ij'al hadza baladan amina. Baladan Kan dari Rabbi ja'al hadza. Rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati Warzuqa. Kalau minatan dari buah-buahan nggak bisa dipahami ya. Warzuk dan berikan kami rizki dan kepada penduduknya minas samar dari buah-buahan. Warzuq ahlahu. warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu. Kalau berhenti disukun dengan fa umatti'uhu qalilan summa attarruh. Qala amang. Belum dari qala Bu. Qala wa amang, mundur lagi Bu. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma attarruhu. Thumma attarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Iya. Katanya Ibu. Wa ilqa Matabi'i. ya. Ibra Qalqala kubro. Ro-nya Bu, tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Ibrahim Rabbij. Qalqala sugro. Al hadza baladan a. Idhar halki. Saya berhenti di balada, dannya jadi apa Ibu? Mat iwat. Baladan amina, a-nya Bu. Mat badal. Nah, bagaimana cara mengenali mad badal? Hamzah bertemu dengan alif. Pada awal Apa saja kata. rumusnya Bu? Yaitu hamzah yang sesudahnya ada huruf mad dan hamzah tersebut di awal kata. Untuk kalau singkatnya. Kemudian aminawa, tanwin bertemu waw. Idgham bi gunnah. Enggak, idgham bi gunnah. Kamil atau naqis? Nakis. Iya. Warzu, orangnya tafkhim atau tarkik? Tafkhim. Kenapa tafkhim Ibu? Karena sebelumnya berbaris atas. Bisa karena sebelumnya berbaris atas atau karena sebelumnya ada hamzatul wasol. Kemudian warzuqa, zuqa. Suko, qalqala sugro. Kemudian lahumi. Mat sila kosiro.
Marsilah qasirah. Bagaimana cara mengenali marsilah qasirah? Domir diapit dengan huruf hidup dan huruf sesudahnya bukan hamzah. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya 2 ketukan. Iya, 2. Kemudian apa arti dari tadwir? Apa arti dari tadwir? Oh, bacaan lambat Ustadz. Ya, bacaan Lambat. Setengah saja ya. Tidak terlalu cepat. bacaan sedang. Sedang. Tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat. Kemudian bagaimana cara membaca bismillah, auzubillah, bismillah dan awal surah? Kalau dari awal ada berapa cara bacanya? Bismillah. Ada 3 Ustadz. Dari awal ada berapa? Kalau dari depan? Ada. Jadi Ada. yang pertama diputus semua. Yang Mm-mm. kedua dipisah antara bismillah sama ta'awud sama bismillah. Yang ketiga disambung semua dari ta'awud bismillah awal surat. Cara bacanya ada 4. Yang pertama disambung semua. Yang kedua dipisah semua. Yang ketiga auzubillah dengan bismillah disambung kemudian dipisah surah berikutnya, bacaan ayat berikutnya. Kemudian yang keempat auzubillahnya dipisah, bismillah dengan awal surahnya digabungkan. Kemudian apa itu at-tahzin? Sedih nangis tidak makan. Itu Ustaz membaca dengan pura-pura bersedih. Ya, membaca dengan pura-pura bersedih itu nggak boleh, Bu, ya. Dibuat-buat supaya nampak khusyuk, nggak boleh. Kalau sedih betulan boleh, tapi kalau tujuannya untuk ria, itu maka dia tidak boleh. Kemudian apa hukum membaca Quran dengan tajwid? Tarik ke depan. Fardu kifayah. Apa hukum mempelajari tajwid? Fardu ain. Fardu ain. Kemudian apa syair dari Hamas? Sakas tahu sang Apa syairnya, Bu? Fahas sahu Sahsung fahas saksun sak, Bu. Dipisah, Ibu. Coba. sakas tahu hurufnya. Fahasaha sin khosod sin kaf ta fahasahu saksun sakat. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi ayat yang Ibu baca. Tapi saya lanjutkan dari baris sampai terakhir. Qala wa mangka. Sebelum penutup. Ketemu qala wa mangka. Bola bamang non ketemukan. Ikhfa hakiki. Ikhfa. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qa. Masilah qasiroh. Qali, kalau bentuk qalila. Oh, masilah sawilah. Jadi masilah qasirah, benar, Ibu? Yang Pak Umat Uhu itu toh Ustaz. Iya, fa umatti'uhu qa, masilah qasirah. Masilah qasiroh yang Pak Umat Uhu. Terus Qalila, kalau saya berhenti di qalila. Qalila. Mat iwat Ustaz.
Mati wat. Kalau saya lanjutkan qalilan su. Qalilan summa itu Ustaz. Ikhfa hakiki. Summa Gunnah musaddadah. at-tarruhui Manzilah tawilah. ila azabin nar. Rohnya tafkhim atau tarkik? Tafkim. Tafkim. Taf Tafkim. tafkhim. Kenapa tafkhim Ibu? Iya dijawab kenapa tafkhim? Karena sebelumnya kan berharokat fathah Ustaz. Ya, karena sebelumnya ada huruf alif dan sebelumnya berharokat fathah. Wabi sal masir. Ini tebal atau tipis rohnya Bu? Masir ini Bu. Tipis Ustaz, tarkik. Kenapa tipis Ibu? Karena huruf sebelum ro itu ya sukun. Ya, sukun dan sebelumnya kasroh ya. Ya. Kemudian al-khaysum itu terjadi pada bacaan apa saja Ibu? Al-khaisum guna. Ya, pada bacaan apa saja dia terjadinya Bu? Al-khaisum yang keluar dari hidung Ustaz. Iya, keluar dari hidung benar pengertiannya. Dia terjadi pada bacaan apa saja Ibu? Ikhfa, iklab, Ikhfa, iklab, idgham idgham. biguna, Mm-mm. ikhfa safawi, Mm-mm. idgham mimi, Mm-mm. guna musaddadah. Guna musyaddah, nun tasdid dan mim tasdid. Kemudian Idgham idgham mutajanisain. mutajinasain untuk huruf ba bertemu dengan huruf mim. Oke, terima kasih banyak Ibu. Saja pertanyaannya. Oke Ibu semuanya, untuk kesimpulan dari materi kita hari ini boleh ditulis di bukunya boleh atau di mana boleh ditulis Ibu. Yang pertama, cara mengenali qalqalah sughra ada dua, boleh ditulis kesimpulannya. Cara mengenali qalqalah sughra ada dua. Jadi kalau saya tanya Bu, qalqalah sughra cara mengenalnya ada berapa? Sebutkan rumusnya. Tinggal gampang. Biar saya ringkaskan. Cara mengenali qalqalah sughra ada dua. Yang pertama, huruf qalqalahnya berada di tengah kata. Huruf qalqalahnya berada di tengah kata. Yang kedua, rumusnya barisnya dalam keadaan sukun atau mati. Dalam keadaan sukun atau mati. Kemudian kalau ditanya gimana cara bacanya, pantulannya ringan. Itu kesimpulannya. Pantulannya ringan. Itu pantulan ringan itu bukan rumusnya, cara bacanya. Ini rumusnya hanya dua saja. Oke, bisa dipahami sampai sini Bu? Ya. Untuk mengenali qalqalah kubra rumusnya ada tiga. Untuk mengenali qalqalah kubra rumusnya ada tiga. Yang pertama, huruf qalqalah berada di akhir kata. Kemudian rumus yang kedua terjadi ketika waqaf. Jadi ketika wakaf. Ya. Rumus yang ketiga, baris akhirnya selain sukun. Boleh buat selain sukun bisa fathah, kasrah, dhammah, fathatain, kasratain, dhammatain. Intinya selain sukun. Selain sukun, baris sukunnya. Ya. Cara bacanya gimana? Pantulannya kuat.
Yang terakhir Yang apa? kuat. Baris akhirnya selain sukun. Baris akhirnya selain sukun. Ya, itu rumusnya. Dan ketiga, qalqalah mutawasito atau wusto, rumusnya juga ada 3. Qalqalah mutawasito atau wusto, rumusnya juga ada 3. Rumus yang pertama, huruf qalqalah berada di akhir kata, sama. Kemudian yang kedua, dia terjadi ketika waqaf, sama, terjadi ketika waqaf. Kemudian yang ketiga, jadi kalau di atas baris akhirnya selain, maka ini baris akhirnya sukun yang ketiga. Baris akhirnya sukun. Baris akhirnya sukun. Baris akhirnya sukun. Baris akhirnya sukun. Kemudian pantulannya juga memang kuat. Pantulannya kuat. Ya, Bu. Kemudian yang ketiga qalqalah akbar. Ya, qalqalah akbar, rumus yang pertama huruf qalqalah berada di akhir kata, juga sama. Kemudian rumus yang kedua sama juga, dia terjadi ketika waqaf. Kemudian yang membedakannya adalah yang rumus ketiga, baris akhirnya bertasydid. Baris akhirnya bertasydid. Kemudian cara bacanya gimana? Pantulannya kuat dan ditahan sejenak. Pantulannya kuat dan ditahan sejenak. Jangan langsung dikeluarkan pantulannya, ditahan dulu, ada jedanya. Karena ada tasdidnya. Oke, Ibu-ibu, bisa dipahami kesimpulan dari pelajaran. Pantulannya kuat, Ditahan sejenak. Gimana Ibu-ibu? Ya. Jadi kata-katanya yang saya buat di sini adalah kata digunakan untuk yang digunakan untuk mendengar bacaan Al-Quran. Mulut digunakan untuk melantunkan bacaan Al-Quran. Hati dan otak yang digunakan untuk menyimpan Al-Quran. Semuanya akan berbicara di hadapan Allah dan menjadi saksi yang sangat menguntungkan bagi pemiliknya pada akhirat nanti. Jadi ya, apapun yang tersentuh oleh Al-Quran yang berkaitan dengan Al-Quran tidak akan merugikan bagi orang yang berinteraksi kepadanya. Karena sesungguhnya semuanya akan mendapatkan kebaikan dari tangan, mata, mulut, hidung, pikiran, hati. Bahkan mungkin uang Ibu mau pergi ke tempat pengajian ini pakai MRT atau MTR, naik bus, naik bus di sana, naik tank, maka insya Allah duitnya itu juga jadi tabungan di akhirat. Saya keluar rumah, naik tank sekian dolar, naik MTR sekian dolar. Insya Allah Ibu uang yang keluarkan untuk menuntut ilmu, insya Allah uang itu juga akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tabungan nanti di akhirat. Jadi nggak ada yang sia-sia Ibu. Jadi bismillah saya keluar
Atau bismillah saya beli baju baru untuk mengaji. Saya beli jilbab baru untuk mengaji. Insya Allah bajunya ketika dihisab digunakan untuk ketaatan. Kalau saya beli buku untuk mencatat, insya Allah uang yang dikeluarkan beli buku juga insya Allah jadi amal jariah. Oke, Ibu, ada pertanyaan sebelum saya suruh baca lagi? Silakan yang mau tanya dulu. Kalau nggak ada yang tanya, silakan baca. Ada, Ibu? Ya, kalau belum ada, silakan baca lagi lanjutan yang tadi, Bu. Yang online kalau Baca. yang mau setoran mau nggak? Umar Fuad, atau Mbak Niar, Mbak Ira. Yang online mau nggak? Suka baca. Kalau ditanyain aja dengan kasih. Silakan Ibu. Sehat semua Ibu di sana kan? Insya Allah sehat, Ustaz. Alhamdulillah, itu yang penting sehat. Mbak Asngada, monggo. Ya, silakan siapa yang mau baca? Yang di online, Ustaz. Ya, yang di online. Silakan Ibu. Suaranya yang kuat biar saya dengar. Siap, Ustaz. Buatin dengan mana buatin? Silakan suaranya yang kuat Ibu. Tanyain kalau ada yang salah mohon dimaklumi. Ya, nggak apa-apa Ibu. Maaf karena Ustaz saya di jalan ke rumah sakit. Karena Ustaz 127 ya Ustaz ya. Ayat 127 sekarang. Silakan siapa yang mau baca Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Soalnya tebang. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida yarfa'u Ibrahimul Kayaknya Bu, kayaknya kurang Pak, satu ayat. Ibrahimul qawa'ida wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna antas sami'ul alim. Iya, saya tanya Ibu. Apa syairnya Rokhawah, Bu? Ya, maaf, syairnya Syiddah. Apa syairnya Syiddah, Ibu? Fahastahu Itu Rokhawah, itu Hamas. Ini Syiddah. Ajidu tobakat. Alif jim dal qaf ta ba kaf ta. Ajidu tobakat. Hidukit tobak. Kemudian tanya Bu. Iya, ini secara ada secara suara yang tertahan mengalir atau antara tertahan mengalir. Wa idhiya. Suaranya nggak kedengeran. Akbar, kecilin dulu HP TV-nya, Bar.
Rame Pak. Nggak terdengar suara Ustaz. Marfu'ah. Apa Ustaz? Bukan. Dengar, mungkin pertanyaannya silakan Ibu mulai baca lagi ayat berikutnya. Halo Ibu, ada yang mau bayar lagi 128 Bu marfu'ah? Rabbana waj'alna Apa muslimaini yang itu? laka wa min Rabbana Suaranya putus. waj'alna muslimaini laka wa min Dengar suara saya? ya. Halo Ibu. Ini yang Ya, baca siapa Bu marfu'ah? Halo? Sinyalnya. Yang baca siapa ini Bu? Ya. Ya, masih saya tanya yang tadi berarti Bu marfu'ah. Saya tanya lagi, lanjutan pertanyaan. Enggak. Ya. Wa idh yarfa'u iba ini apa Ibu? Saya kira tadi sudah ganti orang yang baca. Kalau kelas sukro, ya. Ibaroronya Bu. Rohnya tafkim Rohnya apa tadi Bu? infra. Ya, ibro tafkhim ya Bu ya. Ibrahimul qa. Alif lam Ibrahimul qa. Alif lam Bu. Komaria Ustaz. Apa Ibu? Alif lam komaria. Ya. Qawa'ida minal bait. Kalau saya berhenti di bait. Matid. Mati. Wa Ismail. Kalau saya berhenti di Ismail. Mat arid disukun. Benar, alil sukun. Kemudian ada tanda wakafnya Ibu. Ada. Wakaf apa Ibu? Wakaf apa Ibu? Wakaf kaki. Ya, Bu marfu'ah mungkin sampai di situ saja pertanyaannya. Suaranya masih kurang jelas juga saya dengar. Ya, Bapak Ibu. Ya, suara juga kadang enggak Ustaz. Ya. Sinyalnya Ustaz di sini juga kadang itu